Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore Bapak dosen serta teman-teman yang saya hormati. Perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan dibuatkannya video presentasi ini, yaitu sebagai salah satu syarat tugas dari mata kuliah analisis kebijakan publik. Maka dari itu, izinkan kami mempresentasikan mengenai judul yang akan kami usung, yaitu peran Zero Emission Zone dalam mitigasi perubahan iklim dan implikasinya terhadap kebijakan lingkungan serta kesehatan masyarakat di Kota Bandung. Pada kesempatan ini, sebelum kita memasuki materi, izinkan saya menyampaikan sedikit gambaran umum mengenai apa yang akan kami bahas. Pertama yaitu ada abstrak, pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Topik yang kami pilih ini kami rasa sangat relevan dengan kondisi saat ini, karena perubahan iklim menjadi isu global penting dan Kota Bandung memiliki peran dalam mitigasinya. Salah satunya dengan penerapan Zero Emission Zone atau disingkat sebagai ZEG. ZEG ini membatasi kendaraan berbahan bakar fosil dan mendorong transportasi ramah lingkungan sejalan dengan komitmen pengurangan emisi karbon. Selain itu, ZEG ini dapat meningkatkan kualitas udara, mengurangi penyakit terkait polusi, dan mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan. Dengan ZEG, Bandung dapat mengatasi polusi udara dan kemacetan menjadi kota lebih yang bersih, nyaman, dan ramah lingkungan. Kami berharap penjelasan ini dapat memberikan pemahaman baru serta wawasan yang lebih luas mengenai topik tersebut. Dan berikut adalah pemaparannya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan bagian pendahuluan dari jurnal yang membahas isu perubahan iklim dan polusi udara dengan fokus pada kebijakan inovatif yang sedang diimplementasikan di Kota Bandung, yaitu Zero Emission Zone. Perubahan iklim adalah isu global yang semakin mendesak akibat meningkatnya emisi gas rumah kaca dari aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil. Salah satu sektor utama penyumbang emisi adalah transportasi yang berperan besar dalam kehidupan sehari-hari kita. Kota Bandung misalnya mencatat lebih dari 2,36 juta kendaraan bermotor pada tahun 2024 dengan sepeda motor yang mendominasi. Menurut data Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung, sekitar 70% polusi udara di kota ini berasal dari emisi transportasi. Akibatnya, kualitas udara di Bandung memburuk dengan tingkat polusi yang mencapai indeks kualitas udara 179 pada Oktober 2024, yang dimana angka tersebut dikategorikan sebagai angka tidak sehat. Polutan utama yang terdeteksi adalah PM 2,5, partikel kecil yang sangat berbahaya karena dapat menyusup ke organ dalam tubuh manusia yang dapat memicu berbagai masalah kesehatan serius seperti infeksi saluran pernapasan, asma, dan bronkitis. Dalam menghadapi krisis ini, muncul kebijakan inovatif yaitu Zero Emission Zone. Kebijakan ini hanya mengizinkan kendaraan tanpa emisi seperti kendaraan listrik di zona tertentu untuk mengurangi polusi udara dan emisi karbon dioksida. Selain mendukung mitigasi perubahan iklim, zona emission zone juga membawa dampak langsung pada kesehatan masyarakat dengan menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan udara yang lebih segar. Kebijakan ini sejalan dengan inisiatif global untuk keberlanjutan, dan Kota Bandung menjadi salah satu kota di Indonesia yang mengambil langkah proaktif dalam menerapkan kebijakan ini. Langkah ini diatur melalui surat edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat yang menargetkan pengurangan emisi di kawasan strategis perkotaan. Melalui penelitian ini, fokus utama diarahkan pada analisis peran Zero Emission Zone dalam mitigasi perubahan iklim serta implikasinya terhadap kebijakan lingkungan dan kesehatan masyarakat di Kota Bandung. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi pengambil kebijakan dalam merancang program yang mendukung keberlanjutan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Saya Feby Febrianti. Pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian yang kelompok kami gunakan.
Baik, pada penelitian ini kami menggunakan jenis analisis deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan suatu fenomena yang terjadi di Kota Bandung. Salah satunya yaitu mengenai penerapan Zero Emission Zone, serta untuk menggali berbagai perspektif mengenai dampaknya terhadap kualitas udara, mitigasi perubahan iklim, dan juga kesehatan terhadap masyarakat. Nah, dengan menggunakan jenis analisis deskriptif ini, artinya tidak dapat memanipulatifkan data, melainkan menggambarkan suatu kondisi dengan apa adanya. Lalu metode pengumpulan data yang kami gunakan yaitu kami menggunakan studi literatur. Nah, menurut Creswell tahun 2019, studi literatur yaitu proses pengumpulan analisis sumber-sumber yang tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Nah, adapun dokumen-dokumen utama yang kami lakukan analisis yaitu seperti dokumen kebijakan pemerintah, laporan lembaga lingkungan, jurnal akademik ataupun artikel ilmiah, dan juga data dan statistik kualitas udara. Selanjutnya yaitu ada prosedur pengumpulan data melalui studi literatur. Yang pertama ada identifikasi sumber literatur, yaitu sumber-sumber yang relevan dengan topik penelitian, baik itu dari jurnal internasional ataupun laporan kebijakan pemerintah dan lainnya. Lalu yang kedua yaitu pemilihan sumber yang tepat, tentu yang harus sesuai dan juga kredibel dengan kriteria relevansi terhadap topik penelitian dan kualitas informasi yang diberikan. Yang ketiga yaitu ada analisis isi yang bertujuan untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan penerapan Zero Emission Zone, tantangan yang akan dihadapi, dampaknya terhadap mitigasi perubahan iklim dan kebijakan lingkungan. Lalu yang keempat yaitu ada sintetis temuan, yaitu menyusun temuan-temuan yang diberikan atau yang diperoleh dari studi literatur dan mengkaitkannya dengan konteks Kota Bandung untuk memahami bagaimana sih peran Zero Emission Zone ini dapat diimplementasikan dan dampaknya terhadap kualitas udara serta kesehatan untuk masyarakat. Lalu adapun teknik analisis data melalui studi literatur yaitu akan dianalisis menggunakan analisis tematik dengan melibatkan langkah-langkah. Yang pertama ada pengkodean data, yang kedua ada identifikasi tema, ketiga ada interpretasi dan sintetis. Selanjutnya yaitu ada keabsahan data. Keabsahan data dan kredibilitas dapat dijaga melalui beberapa cara. Yang pertama memilih sumber yang terpercaya seperti jurnal yang terindeks atau laporan pemerintah dan dokumen-dokumen pemerintah lainnya. Yang kedua yaitu ada triangulasi sumber, yaitu menggunakan berbagai sumber literatur untuk memastikan bahwa temuan yang diperoleh adalah valid dan tidak bias. Yang terakhir yaitu ada kritis terhadap sumber, menilai keandalan dan kesesuaian setiap sumber yang digunakan serta mempertimbangkan konteks lokal Kota Bandung dalam menafsirkan temuan yang ada. Baik, itulah penjelasan mengenai metode penelitian. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya lainnya. Nah, sekarang kita sudah memasuki hasil dan pembahasan efektivitas Zero Emission Zone dalam mitigasi perubahan iklim, penerapan dan dampak emisi. Zero Emission Zone ini adalah kebijakan inovatif untuk mengurangi emisi gas rumah kaca atau biasa disingkat sebagai GRK udara dengan membatasi kendaraan berbahan bakar fosil di zona tertentu di daerah Kota Bandung. Implementasi ini, GIG berhasil mengurangi emisi karbon hingga 25% dalam tahun pertama dan meningkatkan indeks kualitas udara dari kategori tidak sehat menjadi sedang. Menurut penelitian Agustina DKK 2022, dukungan pada target nasional, GIG ini mendukung target pengurangan emisi dalam Paris Agreement dengan kontribusi terhadap pencapaian target Indonesia mengurangi emisi sebesar 29% secara mandiri atau 41% dengan bantuan internasional pada 2030 menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia 2021. Data penurunan polusi kebijakan GIG di Bandung ini menunjukkan penurunan konsentrasi PM 2,5 dan PM 10 rata-rata sebesar 15% menurut Badan Lingkungan Hidup Kota Bandung 2023. Hasil serupa ditemukan di penelitian lain di mana GIG ini mampu menurunkan emisi karbon hingga 20% di zona tertentu dalam setahun menurut Jurnal Ilmu Lingkungan UI 2021. Infrastruktur pendukung efektivitas GIG ini bergantung pada dukungan seperti penyediaan kendaraan listrik,
berbasis baterai atau biasa disingkat sebagai KBLBB, dan jalur sepeda yang aman untuk mendorong masyarakat beralih ke transportasi rendah emisi. Kesimpulannya, GEG ini merupakan langkah efektif untuk perubahan iklim yang memerlukan sinergi kebijakan infrastruktur dan partisipasi masyarakat. Nah, sekarang kita memasuki implikasi terhadap kebijakan lingkungan. Penerapan Zero Emission Zone di Kota Bandung mempengaruhi revisi kebijakan transportasi dan penggunaan lahan dengan fokus pada integrasi transportasi umum berbasis energi terbarukan, serta pembangunan infrastruktur mendukung seperti stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau biasa disingkat sebagai SPKLU dan jalur sepeda. Menurut Putra dan Wijaya 2023, ketersediaan infrastruktur menjadi kunci sukses implementasi GEG ini, mengingat minimnya fasilitas dapat menghambat masyarakat beralih ke mode transportasi bersih. Namun implementasi GEG ini menghadapi tantangan regulasi dan pendanaan. Pemerintah perlu mengalokasikan anggaran yang memadai dan menggandeng sektor swasta untuk investasi infrastruktur. Selain itu, resistensi dari industri transportasi konvensional dan pelaku usaha kecil harus diatasi melalui pendekatan sosialisasi, subsidi kendaraan listrik, dan pengembangan fasilitas transportasi umum berbasis energi bersih. Upaya kolaboratif antara pemerintah dan swasta dan masyarakat menjadi krusial untuk keberlanjutan program ini. Selanjutnya mengenai dampak kesehatan terhadap masyarakat. Menurut laporan WHO tahun 2020 menegaskan bahwa peningkatan kualitas udara secara langsung berkontribusi pada pengurangan risiko penyakit pernapasan dan kardiovaskular. Data dari Dinas Kesehatan Kota Bandung tahun 2023 mencatat penurunan jumlah kunjungan pasien dengan penyakit saluran pernapasan sebesar 8% di zona-zona yang konsisten menerapkan Zero Emission Zone selama 6 bulan terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan Zero Emission Zone memiliki implikasi positif terhadap kesehatan masyarakat, terutama di daerah perkotaan dengan tingkat polusi udara yang tinggi. Secara keseluruhan, penerapan Zero Emission Zone di Kota Bandung menunjukkan dampak positif dalam mitigasi perubahan iklim melalui pengurangan emisi gas rumah kaca dan peningkatan kualitas udara. Kebijakan ini tidak hanya mendukung agenda lingkungan global, tapi juga memberikan manfaat langsung terhadap kesehatan masyarakat lokal. Dengan penguatan implementasi dan integrasi dengan kebijakan lingkungan lainnya, Zero Emission Zone dapat menjadi model keberlanjutan yang efektif untuk kota-kota lain di Indonesia. Salah satu studi menunjukkan bahwa kebijakan Zero Emission Zone juga meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pola hidup sehat, termasuk berjalan kaki dan bersepeda. Aktivitas fisik yang meningkatkan secara tidak langsung mengurangi risiko penyakit kardiovaskular dan obesitas. Oke, jadi kesimpulan dari jurnal peran Zero Emission Zone GEG dalam mitigasi perubahan iklim dan implikasinya terhadap kebijakan lingkungan dan kesehatan masyarakat di Kota Bandung ialah penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Zero Emission Zone atau GEG di Kota Bandung memberikan kontribusi signifikan dalam mitigasi perubahan iklim. Secara empiris, kebijakan ini berhasil menurunkan emisi karbon hingga 25% dalam tahun pertama pelaksanaannya, seperti yang ditujukan dalam studi Agustina pada tahun 2022. Selain itu, konsentrasi PM2,5 dan PM10 mengalami penurunan rata-rata sebesar 15% sebagaimana diukur oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Bandung pada tahun 2023. Indeks kualitas udara atau AQI dalam menunjukkan perbaikan dari kategori tidak sehat menjadi sedang di kawasan yang konsisten menerapkan GEG ini. Dampak positif tidak hanya dirasakan pada aspek lingkungan tetapi juga kesehatan. Data dari Dinas Kesehatan Kota Bandung pada tahun 2023 mencatat penurunan kasus penyakit saluran pernapasan sebanyak 8% di zona GEG. Hal ini sejalan dengan temuan World Health Organization pada tahun 2020 yang menyebutkan bahwa peningkatan kualitas udara secara langsung berkontribusi pada penurunan risiko penyakit pernapasan dan kardiovaskular. Selain itu, kebijakan GEG turut mendorong peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pola hidup sehat seperti berjalan kaki, bersepeda,
yang dapat berdampak pada pengurangan risiko penyakit kardiovaskular dan obesitas. Lalu meski demikian, implementasi GEG masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan infrastruktur pendukung seperti kendaraan listrik berbasis baterai atau KBLBB, stasiun pengisian kendaraan listrik SPKLU, dan jalur sepeda. Minimnya fasilitas ini dapat menghambat transisi masyarakat menuju moda transportasi yang lebih ramah lingkungan. Putra dan Wijaya tahun 2023. Selain itu, resistensi dari pelaku industri transportasi konvensional dan pelaku usaha kecil yang bergantung pada kendaraan berbahan bakar fosil menjadi hambatan tambahan. Upaya sosialisasi pemberian insentif seperti subsidi kendaraan listrik serta kampanye edukasi publik diperlukan untuk mengatasi tantangan ini. Dari perspektif kebijakan, implementasi GEG mendorong pemerintah Kota Bandung untuk merevisi dan memperkuat tata kelola transportasi serta perencanaan penggunaan lahan integrasi antara kebijakan GEG dengan pengembangan transportasi umum berbasis energi terbarukan dan penyediaan infrastruktur pendukung menjadi langkah strategis untuk menjamin keberlanjutan program. Dengan mempertimbangkan manfaat yang luas, penerapan GEG tidak hanya mendukung target pengurangan emisi nasional sesuai agreement, tetapi juga menjadi modal kebijakan keberlanjutan yang dapat direplikasi di kota-kota lain di Indonesia. Dukungan kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat akan menjadi kunci dalam mengoptimalkan potensi kebijakan ini untuk menghadirkan lingkungan yang lebih bersih, sehat bagi generasi yang mendatang. Oke, itu saja kesimpulan dari jurnal ini. Terima kasih.